Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, di sini Abi akan menjelaskan ya, akan spill soal PTS ya, untuk persiapan PTS-nya di semester genap ini, yang mana untuk soal PTS di semester genap itu ada 2 bab ya. Yang pertama bab tentang gerak parabola dan gerak melingkar untuk yang kelas 10 gitu. Nah, di soal gerak parabola ada beberapa rumus yang Abi tanyakan ya, yang mana atau Abi ujikan ya untuk di recall kembali oleh kalian. Yang pertama adalah kita akan mulai dari soal nomor 1 dan 2 ya. Oke, untuk soal nomor 1 dan 2 yaitu kalian diminta untuk menentukan ya, pengertian ya, untuk menentukan pengertian gerak parabola ya. Apa sih gerak parabola itu? Nah, jadi gerak parabola itu seperti apa? Misalkan kalau kalian tahu gerak parabola itu lintasannya seperti apa? Misalkan di sini Abi gambarkan ya, gerak parabola ya, misalkan seperti ini ya. Nah, dimana kalau gerak parabola itu lintasannya berbentuk parabola. Kemudian selain lintasannya berbentuk parabola, bagaimana kecepatannya? Nah, kecepatan pada benda yang bergerak parabola dia memiliki 2 kecepatan ya, yaitu kecepatan arah sumbu X Vx dan Vy. Nah, ingat di gerak parabola ini ya, gerak parabola. Ini Abi akan jelaskan sedikit untuk konsepnya. Gerak parabola ini pada arah sumbu X kecepatannya itu sama. Jadi arah sumbu X ini ya, Vx itu kecepatannya selalu sama, di mana V0 cos theta ya. Di mana sini nanti ada sudut. Tapi untuk yang Vy kecepatannya setiap waktunya itu berubah-ubah. Misalkan di sini ya, di sini ada Vx, di sini ada Vy, di sini ada Vx dan di sini ada Vy. Di sini ternyata ada Vx, Vy-nya 0 ya, karena di titik tertinggi. Ya, Vy-nya 0 gitu. Sehingga kalau Vy nanti berubah-ubah setiap waktunya. Bagaimana kita menghitungnya? Ya, Vy nanti ada rumus, akan Abi pisahkan ya untuk yang pertama, di mana Vx itu kecepatan awal arah sumbu X V0 cos theta, kecepatan awal arah sumbu Y sama dengan V0 sin theta ya, V0 kali sin theta. Nah, kemudian untuk Vy kalian sudah Abi sampaikan untuk rumusnya, di mana kalau misalkan cara mencari waktu ya, mencari kecepatan arah sumbu Y setiap waktunya, itu bisa kita ambil rumus Vy sama dengan V0 sin theta minus G dikali T ya. Karena ada 3 rumus ya, di mana H sama dengan V0 sin theta kalikan T min setengah GT kuadrat. Kemudian yang satu lagi yaitu Vy kuadrat sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta min 2GH ya. Nah, kalau kita mencari kecepatan arah sumbu Y-nya setiap saat, itu bisa diambil dengan rumus ini ataupun rumus ini, tergantung dengan data di soalnya gitu ya. Nah, soal nomor 1 dan 2 yaitu kalian ditanya tentang konsep. Apa itu misalkan ya, Abi spill nih. Misalkan konsep gerak parabola. Apa sih ciri-ciri gerak parabola? Oh, yang pertama berarti nanti lintasannya berbentuk parabola. Kemudian bagaimana kecepatan pada gerak parabola? Oh, kecepatan arah sumbu X ya. Ingat, kecepatan arah sumbu X itu konstan ya, selalu tetap nih. Setiap titiknya tetap. Makanya dapatnya V0x ini sampai akhirnya dapat Vx ya, di mana
Vx sama dengan V0x sama dengan V0 cos theta. Tetap D-nya dari awal sampai dia berhenti ya. Konstan D-nya. Kemudian nanti apa yang terjadi? Terus pada gerak parabola misalkan nih di mana titik tertinggi, misalkan di sini. Ya, di sini titik tertinggi. Oke, bukan situ ya. Di sinilah. Abi ambil pas di sini. H maksimum. Nah, pada saat H maksimum, ya, apa yang terjadi? Oh, pada saat tinggi maksimum. Nah, saat tinggi maksimum, kecepatan arah sumbu Y-nya sama dengan 0. Jadi nggak ada lagi nih kecepatan arah sumbu Y-nya. Sehingga itulah tinggi maksimum. Pada saat tinggi maksimum, kecepatan arah sumbu Y-nya sama dengan 0. Kemudian gimana kondisi kecepatan sumbu X-nya? Sumbu X-nya ada ya. Ada. Kemudian yang selanjutnya adalah kecepatan ya terbesar dan terkecil pada gerak parabola itu nanti ada di mana nih? Misalkan kita ambil di arah sumbu Y tadi ya, nilai sumbu Y pada kecepatan arah sumbu Y, titik tertinggi itu tuh kecepatan yang paling kecil. Terus kecepatan yang paling besar di mana? Ya, ternyata kecepatan paling besar adalah di saat apa di sini ya, saat di sini. Saat titik terjauh. Jadi kecepatan sumbu Y itu tuh V-nya di sini maksimal. Maksimal ya. Gitu. Kalau di arah di titik tertinggi, ya, kecepatan arah sumbu Y-nya itu tuh sangat kecil gitu. Terus Vx-nya gimana Bi? Nah, Vx-nya itu konstan. Kan kalau Vx kan sama ya dari awal sampai di akhir gitu. Nah, itu konsep gerak parabola. Jadi kalian harus tahu gerak parabola itu tuh lintasannya berbentuk parabola, kemudian dia memiliki kecepatan dua arah, yaitu arah sumbu X dan arah sumbu Y. Pada saat titik tertinggi, kecepatan sumbu Y-nya sama dengan 0. Pada saat titik terjauh, kecepatan sumbu Y-nya maksimal gitu. Lanjut ya. Itu soal nomor 1 dan 2 ya. Untuk kisi-kisi 1 dan 2. Selanjutnya adalah ya, menentukan konsep gerak parabola pada titik tertentu ya, pada titik tertentu. Menentukan konsep gerak parabola pada titik tertentu. Ya, kemudian di sini bisa Abi spill ya. Jadi nanti misalkan di titik tertinggi bagaimana kecepatannya ya. Kemudian kalian masih menentukan konsep gerak parabola tadi ya. Ini masih nyatu ya, nah ya. Dengan konsep yang pertama tadi. Jadi kecepatan arah sumbu Y-nya pada saat titik tertinggi, kecepatan arah sumbu Y-nya 0 gitu ya. Kemudian untuk konsep yang selanjutnya, nah nanti misalkan nih Abi di soal gerak parabola nanti ada pendapat yang dikemukakan ya oleh salah satu ilmuwan yang mana menyatakan tentang konsep gerak parabola. Jadi gerak parabola ini bergerak pada arah sumbu X dan sumbu Y. Nah, nanti kira-kira siapa yang mengemukakan misalkan siapa yang mengemukakan pendapat tersebut, atau nanti misalkan ada lagi gerak parabola itu berbentuk lintasan parabola. Nah, atau siapa yang mengemukakan pendapat tersebut? Bisa jadi nanti pertanyaannya seperti itu. Gitu. Kemudian selanjutnya yaitu adalah masih tentang menentukan konsep ya, konsep gerak parabola. Nah, pada saat gerak parabola nih, tadi Abi sudah jelaskan kecepatan arah sumbu X-nya nih, yang perlu kalian highlight ya. Kecepatan arah sumbu X-nya konstan. Kemudian kecepatan arah sumbu Y, nah pada saat titik tinggi maksimum V-nya sama dengan 0. Pada saat titik terjauh itu di sini. Nah, di situ ya. Sama dengan V-nya maksimal. Nah, maksimal paling besar nih di sini gitu ya. Saat titik terjauh gitu. Kemudian nanti kalian bisa menguraikan misalkan Vx itu V0x itu tuh apa penguraiannya, di sini udah ada ya. V0x
V0 cos theta, V0 Y, V0 sin theta. Kemudian kalian harus bisa menentukan. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan yang mana kecepatannya selalu konstan, yang mana kecepatannya selalu berubah-ubah. Tadi kata Abi, VY setiap saat itu selalu berubah ya. Oke, lanjut lagi ya. Kemudian nanti kata Abi yang sumbu X dan sumbu Y-nya pada saat yang mana kecepatannya bernilai 0, kecepatannya maksimum tadi udah dijelaskan juga ya di konsep ini. Jadi ini udah ngerangkum tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan diujikan, yang akan dites di soal PTS kalian. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan ya, nanti kalian diminta untuk menentukan untuk soal nomor 6 ya. Kalian menentukan tinggi maksimum ya. Nanti di sini ya, menentukan tinggi maksimum yang dapat diraih benda. Misalkan Abi ambil contoh ya, rumus tinggi maksimum itu adalah apa? Tinggi maksimum rumusnya adalah H maksimum V0 sin theta ya, V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Ini H maksimum. Nah, ini rumusnya. Nah, sekarang Abi ambil contoh ya untuk rumusnya. Yaitu di sini adalah sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 100 meter per sekon ya, 100 meter. Sudut elevasinya 30. Tentukan tinggi maksimum. Oke. Berarti kita bisa ambil nilainya, yaitu H maksimum sama dengan V0-nya 100 kuadrat ya kan, 100 kuadrat. Kemudian sin kuadrat theta. Nah, jangan lupa kalau sin kuadrat theta berarti nilai sin 30-nya diganti dulu dengan setengah baru dikuadratin. Jadi Abi tulis di sini sin kuadrat 30 ya. Per 2 kali 10. Lanjut lagi, 100 dikuadratin berarti 10.000. Dikalikan sin kuadrat theta berarti setengah dikuadratin kata dia. Jangan lupa diganti dulu, dibagi dengan 20. Berarti nanti 1/4 ya. 10.000 dikali ini kan dapatnya berapa nih? 1/4 ya. 1/4 nih. Setengah dikuadratin berarti 1/4 ya. Coret-coret ya, udah habis. Jadi 1/4 nilainya. Oke, dibuat aja di bawahnya 10.000 dikali 1/4 dibagi dengan 20. 10.000 dibagi 1/4 dapat berapa? 2.500 ya. 2.500 ya. 2.500 dibagi 20 berapa? Coret 250 dibagi 2 berarti 125 meter. Berarti tinggi maksimumnya ya. Tinggi maksimumnya adalah 125 meter. Nah, di sini kalian apa yang perlu di highlight, yang perlu diberi catatannya buat kalian adalah kalian tahu menentukan besaran yang diketahui di soal. Contoh, kecepatan awal. 100 meter per sekon ini kecepatan awal. Maka masukkan di sini. Ya, kemudian sudut elevasi. Ya, berarti masukkan ke sin kuadrat tetanya. Kemudian G-nya, ya G-nya 10. Tinggal dimasukkan ke G-nya gini ya. Nah, ini yang bedanya nanti dengan jarak maksimum, ya jarak terjauh itu tuh adalah penentuan sin-nya atau sudut elevasinya, nilai sudut elevasinya. Jadi nanti ada yang diubah menjadi setengah dulu baru dikuadratkan, ada yang sudutnya dikalikan dulu baru diganti dengan nilai sin-nya. Oke, ini untuk yang tinggian maksimum ya. Soal ini konsep ini keluar di soal PTS. Lanjut lagi. Selanjutnya adalah ya untuk konsep soal nomor 7 ya. Soal nomor 7. Oke, soal nomor 7 ini ya. Ini konsep tentang hampir mirip dengan kombinasi ya, kombinasi dari gerak
gerak lurus beraturan dengan gerak jatuh bebas ya, yang mana nanti bentuknya mirip seperti gerak parabola ya. Tapi bentuknya setengah parabola gitu. Nah, contoh kasusnya adalah ada pesawat jet tempur ya, kalau kalian misalkan ikutin yang kemarin berita tentang Ukraine ya, di mana pesawat tempur Rusia menyerang kota Ukraina ya, negara Ukraina. Nah, konsepnya adalah misalkan ini adalah pesawat tempur ya. Di sini akan dijatuhkan bom, di mana bomnya nanti bentuk jatuh bomnya, lintasannya itu seperti ini, gitu ya. Nah, jatuhnya seperti ini. Ini geraknya ke sini, V-nya. Jadi nanti geraknya seperti ini, bentuknya set ya. Nih. Nanti akan ada bentuk gerak jatuh bebas. Nah, di sini gerak jatuh bebas, kita bisa ambil gerak jatuh bebas. Terus ada jarak mendatarnya. Nah, ini sasaran. Ini jarak mendatarnya X, ini H-nya, ketinggiannya gitu. Nah, sehingga dari sini konsep ini, misalkan nanti Abi mau tanya berapa jarak maksimum yang bisa dicapai oleh bom ini, bom dijatuhkan ketika kecepatan pesawatnya bergerak dengan kecepatan 36 ya. Misalkan Abi ambil 72 meter per sekon. Abi pakai satuannya meter per sekon ya, 72 meter per sekon. Nah, berapa jarak X-nya? Nah, cara mencarinya kita bisa ambil dari yang pertama, gerak jatuh bebas di sini dulu. X ini kan pasti kalau benda ini bergerak pada arah horizontal, X-nya konstan. Nilainya sama seperti gerak lurus beraturan. Kita mencarinya gerak lurus beraturan, di mana X sama dengan Vx dikalikan T ya. Atau V dikali T. Nah, V-nya kita udah dapat nih 72. Kira-kira T-nya dapat nggak kita? Berapa T-nya? Nah, dari mana kita mencari T? Dari ketinggiannya. Ternyata ketinggiannya misalkan dari ketinggian 1000 meter. 1000 meter di atas permukaan laut misalkan ya. Nah, Abi masukkan nilainya di sini dengan konsep gerak jatuh bebas. H sama dengan setengah GT kuadrat. Yaitu setengah, G-nya adalah 10, T-nya yang ditanya gitu ya. H-nya adalah 1000 ya. Nah, kita kalikan ke sini ya, ke sini, sehingga 2 kali 1000 ya. 2 kali 1000 2000 sama dengan 10 T. Berarti 2000 dibagi dengan 10 sama dengan T kuadrat ya, ini kuadrat ya. Oke, berapa nih coret berarti 200. T kuadrat sama dengan 200. Berarti T sama dengan akar 200. Tinggal dimasukin berapa akar 200 ya. Ambil misalkan akar 200 itu 25 kali 8 bisa ya, 100 kali 2 ya, 100 kali 2. Berarti Abi bisa keluarkan dari akar 10 akar 2 sekon. Berarti T-nya adalah 10 akar 2 sekon dikalikan 10 akar 2 sekon ya. 72 kali 10 720 akar 2 meter. Maka jarak yang bisa ditempuh oleh bom yang mana kecepatan pesawatnya 72 meter per sekon di atas ketinggian 1000 meter, maka sasaran yang bisa ditempuh pada arah sumbu X ya, ini sumbu X-nya ini, yaitu sejauh 720 meter 720 akar 2 meter. Nah, konsep ini ditanyakan pada soal PTS besok ya. Entah nanti yang ditanya adalah X-nya, bisa jadi X-nya sasarannya, bisa jadi ketinggiannya ya. Atau nanti misalkan bisa jadi yang ditanya adalah kecepatannya. Berapa kecepatannya misalkan, atau V dari sini kan ya.
Berarti nanti misalkan bisa jadi dikasih tahu X-nya, dikasih tahu T-nya. T-nya dari mana? Kita dapat T. T-nya dapat dari sini misalkan. Berarti nanti kita bisa dapat V-nya gitu ya. Jadi nanti yang ditanya bisa jadi bukan hanya X-nya saja, tapi bisa jadi nanti T-nya gitu ya. Yang pasti kalian harus paham konsepnya tentang gerak jatuh bebas, mencari waktu yang diperlukan untuk benda itu jatuh ya sampai ke sasaran, kemudian kecepatan atau jarak pada arah sumbu X itu menggunakan gerak lurus beraturan gitu ya. Itu konsepnya. Itu untuk konsep soal nomor 7 ya. Nomor 7, kemudian nomor ya di sini nomor 14 ya. Kemudian nomor 15 ya. Jadi ada 3 soal yang akan kalian ujikan ya. Kalian akan jawab nanti ya untuk konsep gerak parabola pada konsep bom yang dijatuhkan. Kemudian selanjutnya yaitu adalah jarak maksimum ya, menentukan jarak maksimum yang akan dicapai benda pada gerak parabola. Nah, tadi kata Abi ya, sudah disampaikan gerak parabola pada jarak maksimum. Misalkan di sini, oke, nah ini contoh soalnya ya. Gerak parabola ya, pada jarak terjauhnya itu kita bisa tentukan X maksimum ya, arah sumbu X ya, di mana V0 kuadrat kali sin 2 theta per G ya, per G. Nah, tinggal dimasukin datanya. Ini rumusnya, rumus yang harus kalian pahami ini. Selain tahu rumusnya, kalian tahu besaran itu datanya seperti apa. Contoh V0, apa itu V0? Oh, kecepatan. Berarti mana di soalnya yang ada kecepatan? Oh, ini ya, ada satuannya meter per sekon, kecepatan awal V0 itu. Kemudian 2 theta, sin 2 theta berarti sudut pelemparannya. Kemudian G adalah nilai percepatan gravitasinya. Kita masukkan ke sini soalnya ya. Nah, selanjutnya yaitu adalah kecepatan awalnya 50 kuadrat ya. Sin 2 theta. Sin 2 theta ya. Nilai sin 2 tetanya sin 2 dikali 45 derajat ya. Per 10 ya. 50 kuadrat yaitu 2500 dikalikan sin 2 theta berarti sin 2 dikali 45 derajat berarti sin 90 derajat per 10. Masukin nilainya 2500 kalikan sin 90 berapa? 1 berarti 2500 kalikan 1 per 10. Ini X maksimumnya. Kita coret 10 250 kali 1 dibagi 1 sama dengan berapa? 250 meter. Berarti jarak maksimumnya jangkauan terjauh peluru tersebut adalah 250 meter gitu ya. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ya untuk soal selanjutnya. Soal selanjutnya adalah ini untuk jarak jangkauan terjauh ya, jarak maksimumnya. Selanjutnya adalah gimana cara menentukan ya, cara menentukan nilai ya, cara menentukan nilai dari waktu untuk mencapai titik tertinggi. Nah, waktu untuk mencapai titik tertinggi. Jadi tadi ya udah ada beberapa yang habis sebutkan ketinggian maksimum, jarak terjauh atau jarak maksimum, kemudian sekarang waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi. Nah, di mana waktu untuk mencapai titik tertinggi itu T sama dengan rumusnya yaitu V0 sin theta per G. Ini sebenarnya bisa diturunkan ya. Kalian bisa menurunkan sendiri, tapi Abi ambil rumusnya langsung ya. Langsung rumus jadinya, di mana T sama dengan V0 sin theta per G ya. V0 tadi udah tahu ya, V0 kecepatan awal, berarti Abi langsung masukin nih. Berarti T sama dengan V0-nya ini ya, kecepatan awalnya 100.
sin theta. Sin ini 30 derajat, sin 30 per 10 G-nya. Ya udah 100 kalikan sin 30 setengah per 10 ya. Berapa nih? 100 kali setengah 50 dibagi 10. Coret-coret dapat 5 sekon. Berarti T maksimumnya, T tinggi maksimumnya, T Tmax. Nah, diambil nih. T Tmax yaitu T pada saat mencapai tinggi maksimum ya. Itu untuk mencari waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum gitu ya. Nah, nanti bisa jadi nanti soal yang selanjutnya adalah yang ditanya adalah kecepatan arah sumbu Y ya, kecepatan arah sumbu Y. Kemudian kecepatan awal ya, ingat tadi kecepatan awal itu bisa kalian ambil ya. Misalkan nanti ada V0x ya, V0x berarti V0 cos theta ya, V0y berarti V0 sin theta ya. Nah, dari sini kita bisa dapetin nilai dari V0x dan V0 cos tetanya, V0y, V0 sin tetanya. Kemudian nanti misalkan ditanya berapa nilai V0-nya. Nah, V0-nya. Berarti V0 ini dari mana? V0 ini sama dengan akar dari V0 x kuadrat ditambah akar dari V0 y kuadrat. Bisa jadi nanti yang ditanya adalah seperti ini, atau nanti yang ditanya V0x-nya aja atau V0y-nya aja. Atau yang dikasih tahu V0x-nya ada, V0y-nya ada, yang ditanya apa? V0-nya gitu ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi yang ditanya untuk soal selanjutnya, yaitu bisa jadi yang ditanya adalah kecepatan arah sumbu Y ya, di mana V0 sin theta dikali T, V0 sin theta min G dikali T. Itu kan tadi benda yang mana geraknya setiap saatnya itu berubah-ubah ya. Kecepatan arah sumbu Y-nya. Ini Vx, Vy. Nah, gimana keadaan ketika benda itu tuh pada detik sekian misalkan. Berapa kecepatan arah sumbu Y-nya? Nah, maka bisa kalian pakai rumus yang ini gitu. Baik. Kita lanjut lagi ya untuk yang selanjutnya ya. Materi yang selanjutnya adalah konsep dari gerak melingkar ya. Sekarang masuk ke gerak melingkar. Di mana konsep gerak melingkar yaitu kalau gerak melingkar ya lebih identik dengan apa? Gerak melingkar itu pertama lintasannya melingkar ya. Lintasannya melingkar, kemudian ya kalau gerak melingkar berarti lintasnya melingkar, kemudian identik dengan ada jari-jari lintasannya. Jari-jarinya, kemudian ada kecepatan sudutnya, ada kecepatan linearnya juga ya. Nah, nanti untuk yang soal gerak melingkar konsepnya yaitu kalau gerak melingkar beraturan. Nah, ada gerak melingkar beraturan, ada gerak melingkar berubah beraturan. Nah, misalkan nanti di soal di kisi-kisinya diminta untuk menentukan konsep atau pengertian dari gerak melingkar beraturan. Jadi misalkan nanti dikasih beberapa dikasih pernyataan atau tabel ya. Di keterangannya misalkan gerak melingkar ya. Gerak melingkar ciri-ciri gerak melingkar itu seperti apa? Apakah nanti kecepatan sudutnya tetap, apakah gaya sentripetalnya tetap, atau kecepatan sentripetalnya tetap, atau kecepatan tetap ya, kecepatannya tetap atau tidak memiliki kecepatan atau tidak memiliki percepatan dan segala macam ya. Itu untuk konsep gerak melingkar beraturan gitu. Kira-kira apa nanti jawabannya ya. Kemudian selanjutnya adalah kalian disuruh menentukan untuk nilai percepatan sentripetal ya. Percepatan sentripetal. Jadi nilai percepatan sentripetal itu rumusnya, di mana rumus percepatan sentripetal yaitu V kuadrat per R. Nah, ini ASP-nya percepatan, SP itu sentripetal. V apa V?
kecepatan R jari-jari. Ya udah, berarti nanti tinggal dilihat ya, jari-jarinya berapa, kecepatannya berapa, dicari percepatan sentripetalnya. Atau pakai rumus yang lain ya, di mana ESP pakai omega kuadrat per R. Omega ini apa? Kecepatan sudut. R ini apa? Jari-jari lintasan. Ingat, harus satuan internasional. Seandainya nanti jari-jarinya sentimeter, berarti nanti diubah menjadi meter gitu ya. Kemudian kecepatan sudutnya radian per sekon satuannya. Nanti bisa jadi menggunakan pakai rumus yang omega kuadrat per R gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah untuk yang selanjutnya adalah bagaimana menghitung gaya sentripetal. Ya, nanti di gerak melingkar beraturan nanti ada konsep gaya sentripetal, di mana rumus soal konsep gaya sentripetal itu akan keluar di soal PTS. Ya, ingat, rumus gaya sentripetal itu sama dengan M dikali V kuadrat per R, atau M ya dikali omega kuadrat per R. Nah, ya. Konsep ini ya akan keluar pada soal PTS sesuai dengan kisi-kisinya ya, untuk konsep gaya sentripetal ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Untuk gaya sentripetal, jadi ingat ya, untuk M ini apa? M itu massa ya, R itu jari-jari lintasan atau jari-jari rodanya nanti ya. Kemudian omega itu adalah kecepatan sudut gitu ya. Kemudian selanjutnya soal teori juga, soal konsep ya, tentang gaya sentripetal. Tentang gaya sentripetal, kira-kira di titik mana gaya sentripetalnya, atau ya gaya sentripetalnya besar, di mana titik di mana tegangan talinya itu sangat besar ya. Kira-kira di titik mana, titik sini atau titik sini gitu ya, atau titik sini gitu ya, pada saat dia bergerak dengan arah sentripetal gitu ya, seperti itu. Dengan gerakan sentripetal. Kemudian selanjutnya adalah untuk yang ditanya adalah tentang konsep gaya sentripetal pada titik terendah. Nah, titik terendah. Jadi di sini nanti Abi bisa uraikan. Di sini ada W ya, di sini ada di sini ada T ya. Kalau di sini ada W, di sini ada tegangan tali. Misalkan ini ada bandul ya. Bandul yang diputarkan, ini ada T-nya, ini ada T, ini ada W juga ya. Ini ada T, di sini ada W. W itu gaya beratnya, T itu gaya tegang talinya. Nah, sehingga kita bisa ambil, misalkan nanti ditanya titik tinggi atau titik terendah. Titik terendah misalkan, berarti berapa nilai nilai sentripetalnya, gaya sentripetalnya? Kita bisa uraikan, tergantung nanti apa yang ditanya. Dari sini yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Yang ke pusat lingkarannya itu positif, yang ke bawah negatif. T min W sama dengan M V kuadrat per R. Jadi ini titik terendah ya, titik terendah. T min W sama dengan M V kuadrat per R. Tinggal dimasukin nilai dari data di soalnya. Misalkan yang ditanya tegangan talinya ya. Berapa tegangan talinya, berarti nanti omega ditanyakan, dimasukkan datanya, masanya dimasukkan datanya, kecepatannya dimasukkan, dan juga nilai jari-jarinya juga dimasukkan. Tinggal dicari berapa tegangannya. Atau misalkan tegangan talinya ada, yang ditanya kecepatannya, ya, tinggal matematikanya lagi. Ini W itu gaya berat. Gaya berat itu rumusnya M dikali G gitu ya. Nah, nanti tinggal dimasukkan nilainya berdasarkan data yang ada di soal. Kemudian yang selanjutnya adalah yaitu tadi ya sudah menentukan gaya tegang talinya, kemudian gaya sentripetal, ini rumusnya ya, gaya sentripetal, ini gaya sentripetal. Pada konsep gerak melingkar itu ada beberapa
besaran yang harus kalian pahami, yaitu percepatan sentripetal, gaya sentripetal, terus nanti ketika gerakan sebuah bandul itu mengalami gerak melingkar yang ada konsep atau penguraian gaya-gayanya, gitu ya. Nanti bisa jadi yang ditanya adalah kecepatannya. Ya, misalkan nanti kecepatan linier gerak melingkar, kecepatan linier gerak melingkar nih. Berarti V sama dengan omega dikali R. Nah, kecepatan linier itu rumusnya V sama dengan omega kali R. Kalau ditanya omeganya, kecepatan sudutnya, ini omega ya, bukan W ya. Kalau yang ini W, perhatikan. Kalau yang ini omega. Ini agak melengkung ke dalam ya. Nah, V per R. Itu rumus dari kecepatan linier dan kecepatan sudut atau anguler. Kemudian selanjutnya adalah nanti ditanyakan konsep dari mobil yang bergerak menikung ya. Ketika benda atau mobil bergerak menikung, berapakah kalian ditanya kira-kira berapa kecepatan atau berapa nilai kecepatan yang bisa diberikan mobil tersebut agar tidak keluar dari lintasan. Maka nanti berapa kecepatan maksimumnya agar tidak keluar dari lintasan. Kalau misalkan kalian ngelihat MotoGP ya, jadi ketika menikung itu berapa kecepatan maksimumnya agar rider MotoGP itu tidak keluar dari lintasan sirkuitnya itu. Itu untuk konsep gerak melingkar juga. Jadi nanti ditanya berapa kecepatannya. Nah, silakan kalian nanti cari untuk contoh soalnya. Kemudian selanjutnya adalah pertanyaannya konsepnya yang akan ditanyakan adalah kecepatan, di mana kecepatan linier itu kan omega dikalikan R. Nah, omega punya rumus 2pi kali F ya. Berarti nanti kita bisa substitusikan 2pi kali F kalikan R ya. Ini kecepatan linier ya, kecepatan liniernya. Kemudian konsep tentang roda yang dihubungkan dengan tali ya, atau yang bersinggungan kemarin sudah Habib jelaskan. Kemudian tentang yang sepusat bagaimana kecepatannya ya, itu sudah Habib jelaskan. Untuk roda-roda yang dihubungkan dengan tali, ada roda-roda yang bersinggungan ya, ada roda-roda yang sepusat, bagaimana kecepatan liniernya dan kecepatan sudutnya ya. Insya Allah itu untuk konsep dari gerak melingkar ya, kisi-kisi untuk PTS-nya silakan dipelajari dan dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.